Jadi sebetulnya gini, chain of command sendiri kita memang targetnya adalah menyambangi chapter-chapter dari Royal Riders Indonesia. Kebetulan kalau di Sumatera itu ada Lampung, Banda Aceh, Medan, dan Jambi. Aloh mah nggak nanya touring kita sampai mana. Aloh teh nanya touring sampai mana. Terus ditanya Berapa kita mampir masjid? ke Sholatan lebih mana gitu. Sebetulnya harusnya tahun depan, cuman beberapa sponsor malah minta tahun ini juga, jadi ya kayaknya kita sikat ya. Kemarin aku tahu nih ada perjalanan jauh nih. Udah lama nggak jalan-jalan, terus jalan-jalan langsung jauh. Ini gimana ceritanya ini? Langsung jauh dong. Berarti dari startnya dari mana nyampe ke mana? Jakarta, dari Jakarta kita ke kilometer 0 Sabang, lalu kembali ke Jakarta. Pergi lewat pantai barat, jalur lintas barat Sumatera, pulang lewat jalur lintas timur Sumatera. Jadi Muter itu. keliling gitu. Berapa motor? Total 7 motor bang, 7 motor. 7 motor. 7 motor 7 orang. 7 riders. Berapa hari? 22 hari. 22 hari. Gokil, itu berapa kilo? 6.000 kurang lebih 6.400 something lah ya. 6.000 22 hari. Wow, 7 motor. Berarti ada berapa titik? Ada berapa kota yang Banyak. dimasukin? Kita nginep berapa malam ya? Berapa kota ya? Ya pokoknya satu kota itu satu malam. 21 kota. Berarti 22 kota. Karena kita gini, kita itu nggak strict di jalur lintas barat aja. Jadi kayak di Lampung kita ke Kiluan yang memang di luar jalur lintas. Kenapa begitu? Karena kita memang coba explore beberapa lokasi wisata yang khususnya belum tersosialisasi dengan baik. Seperti misalnya Kiluan, Gigi Hiu, lalu ke kawasan Mandeh juga belum tereksplor kan, maksudnya belum terekspos. Jadi kita coba eksplor di sana. Kita lamanya ya begitu. Di Samosir pun kita dua hari kita muterin Samosir juga gitu loh. Coba beberapa jalur baru dari Siborong-Borong ke Sipinsur ke kawasan Tele gitulah. Jadi memang lamanya nggak benar-benar kita ngejar target ke kota tersebut gitu, enggak. Kita banyak eksplor. Jadi Eksplorasi beberapa khususnya wisata yang memang belum terekspos dengan baik di media sosial. Emang visi misinya apa? Kok sampai mau gitu? Kan biasanya ada satu tim aja yang benar-benar eksplorasi nih, total eksplorasi. Tapi kan ini dari komunitas, terus bertujuh pula nih. 7 kepala kan pasti banyak mau dong. Emang gila aja. Untuk ngajak tujuhnya datang ke spot-spot yang belum terkenal itu gimana ceritanya? Jadi sebetulnya gini, chain of command sendiri kita memang targetnya adalah menyambangi chapter-chapter dari Royal Riders Indonesia. Kebetulan kalau di Sumatera itu ada Lampung, Banda Aceh, Medan, dan Jambi. Target utama itu, tapi selalu ada target sampingnya, secondary target, yaitu target kita memang explore beberapa lokasi wisata yang belum terekspos dengan baik di media. Kenapa begitu? Karena kita ingin menjadi sebuah trigger lah agar si wisata ini bisa bangkit dan berkembang di masa pandemi ini, gitulah. Gitu, makanya kita puterin si Sumatera itu, lalu kita sambangi beberapa lokasi wisata yang keren dan belum terekspos. Dan ini kali kedua, karena kali pertama kita check of command-nya keliling Jawa waktu itu. Jadi mulai dari pantai selatan pulang lewat pantai utara. Gitu. Oke, tapi aku mau tahu nih ya, maksudnya kan pariwisata Indonesia tuh lagi turun ya, tiarap banget. Sekarang di era baru ini kan kita mesti beradaptasi dengan era yang benar-benar baru, yang kita mesti ada sesuatu yang baru. Jadi pariwisata yang didatengin itu, tempat-tempat yang udah didatengin itu udah ada perubahan apa sih dari sebelum era yang lama sama era yang baru ini? Ya yang pasti sih protokol kesehatan ya beda.
Dan itu pun yang kita coba sounding ke penggiat wisata yang ada di lokal itu, bahwa kalian kalau mau buka ke masa pandemi dan lain sebagainya itu butuh ini itu kita coba sounding juga. Makanya selain menyambangi beberapa komunitas motor yang ada di Pulau Sumatera, kita juga menyambangi beberapa penggiat wisata di lokasi tersebut. Misalnya di Samosir ya kan, kita menyambangi sebuah tempat paling tinggi di Pulau Samosir, yaitu apa namanya? Mereka bilang sih namanya Eagle Nest. Eagle Nest ya, Eagle Nest. Pokoknya itu tuh tempat tertinggi di Samosir. Kita diskusi dengan mereka, kita sounding, kita banyak memberikan masukan, khususnya di masa pandemi seperti apa sih kalau kita menerima wisatawan gitu. Tapi mereka selalu untuk prokes lumayan tinggi atau malah bodo amat? Kalau di Sumatera sih relatif kurang ya sebetulnya. Karena kasusnya juga katanya Nggak banyak. Tapi kan ya apalagi di Aceh itu paling aduh. Tapi ya itulah, itu yang salah satu goals kita untuk coba mensosialisasikan ke khususnya penggiat wisata. Jadi biar mereka juga aware dan prepare. Soalnya kita juga kan ya, kalau misalnya untuk ngasih tahu ya. Iya. Kalau misalnya kita nggak ngencengin si prokesnya itu mau sampai kapan kita? Iya. Ya kan? Dalam artian mereka tidak akan bisa menerima wisatawan kalau misal kondisinya seperti ini kan gitu. Yang ditakutkan kan bukan mereka menularkan si wisatawan, tapi wisatawan yang bawa yang menularkan ke mereka juga. Agak ngeri gitu. Dari 22 hari ada kejadian apa nggak sih? Ini silakan Bapak. Kejadian yang gimana yang nggak pernah ada di trek lain? Apa ya? Tapi intinya gini, kita dari awal aja udah terlambat 2 jam. Ferinya keluar dari Bakauheni ada satu motor bocor. Kenapa gue videoin malah? Ngapain bang? Berapa bolongnya bang? Satu. Bikin 3 lah. Hah? Kenapa? Diskon. Dia lagi diskon. Bolong 1 dapat 2. Setelah lewat Lampung, kita perkirakan mau lewat hutan apa namanya? Bukit Barisan. Itu kan kita nggak berani kalau lewat malam kan, akhirnya kita nginap. Besokannya ada yang mental juga gara-gara ngindarin bus. Terus aku sendiri mental, jadi misalnya kita lagi jalan, ada bus tiba-tiba nyelonong, ini berhenti, ini hantem. Gitu. Oh, Dia tikungan. nyundul gitu? Ya. Bus itu di Sumatera emang harus untuk teman-teman riders harus hati-hati ya, karena rada-rada mengerikan. Kan Dia sudah terkenal. Ya. Jago. Di tikungan tuh bisa 2 gini nih, di tikungan. Jadi cilukba kan. Kaget kita. Jadi jatuhnya untungnya ke Masuk ya, jatuh ke ke dalam. dalam ya. Nggak untung juga sih. Nggak untung. Kebetulan ridernya namanya Selamat. Iya. Oke, sama. Tapi yang paling keren ini Bang, kita dibegal ya sama sapi, kerbau. Nah, Ya. Jadi mungkin pesan juga yang mau riding ke Sumatera itu banyak kerbau, banyak sapi, banyak Kambing, kucing. ayam. Gue juga ayam. Iya. Jadi ayam tuh lompat ke kita. Iya bener. Iya benar. Nggak Ayam. Kucing tuh kucing hutan loh. Kucing hutan. Jadi yang memang di hutan terus dia tidur-tiduran tengah jalan gitu. Nyari hangat ya. Nah, ternyata memang kalau kita ngobrol sama penduduk lokal, sapi sama kambing itu suka tidur di tengah jalan karena memang anget pada saat malam gitu. Jadi dia senengin di aspal. Jadi khususnya lintas barat lah. Jadi teman-teman harus hati-hati kalau di lintas barat. Kalau di timur relatif karena memang trafiknya rame, dia nggak ada. Yang bahaya kerbau karena kerbau tuh malam kan hitam. Iya. Nggak kelihatan. Contohnya kayak polisi tidur aja gede banget Iya, tapi. jadi tiduran. Itu. Itu sih yang kita rada ngeri sih. Tapi aman dong. 22 hari berangkat sampai pulang nggak ada yang Nah, kurang, nggak ada yang. nggak nabrak. Akhirnya mungkin bisa untuk pesan juga ya itu jalanan di daerah. Oh iya, satu jalanan di Pangkalan Susu di Sumatera Utara itu ada salah satu komplek militer di sana. Dia pasang polisi tidur pas di tikungan dan jalan tidak ada rambu.
Jadi jalan bergelombang juga. Ya, jalannya juga bergelombang. Jadi di situ karena kita kaget, banyak mobil yang ngerem mendadak. Jadi kehantam lah sama kita gitu loh. Jadi itu harus hati-hati tuh teman-teman. Agak aneh sih di jalur lintas timur, lintas utama ada polisi tidur gitu, itu aneh banget. Dan itu nggak satu, berjejer. Ada 2 biji, terus selanjutnya 10 meter ada 3. Ini lagi ya. Terus kalau ada dibilang begal lah apalah, alhamdulillah kita sih nggak ada. Enggak ya. Aman-aman aja kita jalan malam pun. Kejadian lucu juga di beberapa tempat di Sumatera Barat yang dulu sempat ada kasus. Kalau kita sih alhamdulillah baik-baik saja ya. Aman ya. Malah orang-orang numpang foto sama kita, Iya. numpang foto sama motor kita. Termasuk aparat pun sangat ramah terhadap kita. Jadi ya balik lagi tergantung ridersnya ya. Tergantung ya. Tergantung riders. Iya, iya. Kalau kita pembawaannya sopan, ya mereka oke. 22 hari untuk satu rider ngabisin berapa banyak itu pengeluaran? Nggak banyak sih sebetulnya. Nah, nggak banyak itu kan beda-beda lagi. Iya, Iya. Nggak, karena kita begini, kita tidur di penginapan kelas ya, bukan hotel lah ya. Tidur di penginapan, lalu, nah ini untuk teman-teman, Aceh tuh murah, overall Sumatera itu makanannya murah banget. Ya. Murahnya tuh kepake banget. Kita kalau bertujuh sekali makan paling nggak nyampe 200.000 ya, ya kan? Udah enak. Itu udah enak banget, udah makan mewah banget gitu, nggak nyampe 200.000. Jadi kalau Tapi bukan di restoran terkenal, bukan. ya. Di sini kan rumah makan Padang kalau kuahnya doang juga. Udah mah ya. Dan di sana semua warung juga enak kok di Sumatera itu dan murah. Jadi nggak terlalu banyak lah. Kalau untuk penginapan itu kita nggak nyampe 3 juta habisnya per orang. Penginapan dan makan. 22 hari Iya. penginapan makan satu orang nggak nyampe 3 juta. Iya. Gini. Penginapan katakan Oyo ya, Oyo berapa? Iya. Ini nggak apa-apa nyebut ya. Oyo itu antara 150 sampai 250. Berdua. Bagi 2. Berdua. Kali 22 hari itu berapa? Iya. Makan ya itu tadi nggak nyampe 200.000 sekali makan bertujuh. Di kiloan berapa? 100.000 ya. 100.000. Sampai kita suruh hitung lagi coba bener segitu. Oh ya udah. Oh berarti makannya langsung kiloan lagi aja. Iya kayaknya. Kenapa makan balik lagi? Kita sih berpikir emang mau pensiun di sono kayaknya. Enak banget itu. Tapi semua tempat di Sumatera itu keren-keren banget. Lalu makannya murah. Yang namanya begal-begal itu hoax lah udah nggak ada sekarang, zaman sekarang. Tempat ibadah udah banyak banget gitu. Jadi udah sangat nyaman lah untuk kita riding gitu, untuk event itu solo riding gitu. Dan warganya juga alhamdulillah baik-baik semua. Iya. Mantap, berarti next kemana lagi nih? Mudah-mudahan Sulawesi. Iya, karena kita ada chapter kita di Kendari dan di Makassar. Jadi emang targetnya pertama ada chapter dulu, kedua kita coba Kita ekspor. datengin ke sana ya berarti. Iya, keliling. Mudah-mudahan. Wah, itu tahun ini juga akhir tahun. Sebetulnya harusnya tahun depan, cuman beberapa sponsor malah minta tahun ini juga, jadi ya kayaknya kita sikat ya. Tahun ini. Kita sikat tahun Berarti ini lah. Berarti nanti akhir tahun ini bisa kita ngobrol-ngobrol lagi entah. Enggak, jangan. Nanti next trip ikut. Asik. Bener nggak? Ikut. Ya, ya wes Kita nanti ikut gitu lah. aja ngobrol-ngobrolnya. Nanti kita lanjut ke trip selanjutnya Amin, bareng sama amin. Rory ya kan. Gitu. Asik. Ya wes terima kasih. Siap, sama-sama. Siapa tahu kita bisa jalan bareng Amin. dan ketemu di event selanjutnya. Siap. Terima kasih. Ya, thank you. Bye. Sebuah perjalanan berkendara motor mengelilingi Indonesia sangatlah menarik. Saya pribadi pun ingin melakukan perjalanan tersebut. Satu hal yang membuat saya salut dengan teman-teman komunitas motor ya. Mereka adalah orang-orang yang sebenarnya bisa menjadi duta dari kepariwisataan Indonesia dengan melakukan perjalanan-perjalanan panjang, mengeksplorasi daerah-daerah yang barangkali belum terekspos gitu. Jadi kalau kesadaran ini muncul di
banyak teman-teman bikers atau komunitas, mungkin Indonesia ini bisa dibuka lagi destinasi-destinasi wisata ya. Tentunya teman-teman komunitas motor, para penggiat event, para penggiat pariwisata itu juga nggak bisa sendirian gitu. Jadi harus mendapatkan juga support dari pemerintah. Begitu juga dari sponsor gitu. Jadi sebenarnya kalau komunitas dengan image yang bagus, kemudian mereka ingin melakukan satu perjalanan mengekspos pariwisata seperti ini yang di atas 5.000 km gitu ya. Saya pikir sudah saatnya juga teman-teman sponsor bisa mendukung, memberikan support. Karena ini untuk kita semua, untuk negara kita sendiri, apalagi di masa pandemi ini ya gitu. Kegiatan event nggak ada, kegiatan pariwisata nggak ada. Teman-teman komunitas motor dengan grup yang kecil, mereka bisa melakukan satu kegiatan panjang gitu ya, yaitu sebuah perjalanan. Ini kan sebenarnya bagus untuk exposure juga gitu, untuk exposure brand gitu ya yang ikut mensponsori ini. Sangat potensi menurut saya untuk teman-teman bikers melakukan ini lebih sering gitu ya. Terutama untuk Royal Riders Indonesia, saya salut ya, respect banget dengan apa yang sudah dilakukan. Tidak harus serba mewah gitu, tapi exposure, perjalanan, menularkan persahabatan, persaudaraan, itu luar biasa menurut gue. Itu priceless sih, gitu ya. Jadi negara juga harus melihat nih apa yang dilakukan oleh teman-teman bikers ini. Kedepan mungkin akan lebih banyak lagi nih hal seperti ini. Gue sangat support, gue sangat respect dan mau ikut juga sih kapan-kapan. Sukses buat lu. Memandang wajahmu yang manis, terpesona. Ini gimana caranya? Yore bisa lagi. Presiden Gelo. Terpesona.